Bocil ini main game sampai larut malam sambil guling-guling di kamarnya. Beberapa saat kemudian bocil ini ketiduran sampai pagi. Pas dia bangun, bocil ini langsung mencari HP-nya. Dia marah karena mengira disita orang tuanya. Ternyata si HP ada di bawah kamar. Bocil ini meneruskan gamenya sambil melakukan aktivitasnya, guys. Meski seringkali dia terjatuh karena nggak fokus, bocil ini sama sekali nggak peduli. Ketika sudah siap, bocil ini langsung pergi keluar rumah dengan posisi main game, tanpa melihat jalanannya. Suatu ketika saat bocil ini mau nyebrang, dia nggak tolak-toleh sama sekali. Padahal ada bajai yang kecepatannya tinggi sekali. Si bajai hampir saja menabrak bocil ini, tapi karena si bajai menghindar, alhasil bajainya mengguling dan orangnya meninggal, guys. Inilah yang terjadi di dunia sekarang ini, semua orang pada fokus ke HP-nya masing-masing. Pria ini mau memburu hewan di hutan, dia dihadang oleh dua pria suku ini. Pria ini gak dibolehin berburu, guys, tapi pria ini keras kepala, dia tetap masuk ke hutan itu. Ketika sampai di tengah-tengah, pria ini mulai menembak monyet yang ada di atas pohon. Setelah itu, tembak pria ini jatuh lalu tumbuh bulu-bulu di tangan dan seluruh badannya. Secara mendadak pria ini berubah menjadi monyet, lalu akar pepohonan menangkap pria monyet ini. Dia dibawa ke tempat pria suku tadi, yang ternyata semua itu adalah ulah pria suku itu, guys. Monyet ini diperlihatkan semua kejadiannya sampai dia berubah menjadi monyet. Pria monyet ini sedih dan menyesal, tiba-tiba ada mobil yang datang. Pria suku ini segera menyusulnya, ternyata selama ini orang-orang yang datang ke hutan itu ditipu oleh pria suku ini, guys. Pria ini keluar dari peti mau jalan-jalan, guys. Dia segera dandan dengan rapi. Pas dia keluar terkena sinar matahari secara tiba-tiba, pria ini berubah jadi abu. Untungnya dia punya alat yang bisa mengembalikan tubuhnya seperti semula. Pria ini punya ide dengan pakai payung, tapi pas di luar tiba-tiba hujan turun yang membuatnya tersambar petir. Kemudian pria ini naik ke pohon, dia menghipnotis burung. Awalnya rencana pria ini berhasil karena para burung nurut, tapi beberapa saat kemudian atapnya malah sobek, guys. Pria ini jadi abu lagi. Kemudian saat pulang, pria ini membuka buku kunci. Lalu dia memesan spray ajaib yang bisa membuat pria ini jadi hilang transparan, guys. Kali ini rencananya berhasil. Saat dia keluar, pria ini bisa menikmati dunia luar. Pria ini saat pertama kali masuk sel, dia disoraki oleh para penghuninya. Tampak sekali pria ini sangat takut. Berhari-hari pria ini berada di dalam sel. Beberapa minggu kemudian para tahanan diberikan waktu di luar sel. Karena pria ini kecil sendiri, dia seringkali dijahili oleh para tahanan. Meski tertangkap CCTV, pria ini dibiarkan saja ketika dibully oleh para tahanan. Bahkan saat pria kecil ini mau makan, makanan yang ada di piring pria ini sengaja diambil oleh orang-orang yang ada di situ. Kemudian pria ini nggak sengaja menabrak pria besar yang membawa makanan sangat banyak. Lagi-lagi pria ini diserang habis-habisan oleh pria besar ini. Tapi ketika pria besar ini mau nonjok, tiba-tiba ada serangga kecil yang muncul yang membuat pria besar ini pingsan, guys. Kalian pasti nggak nyangka kan? Lanjut part 2, guys, keseruan antara pria kecil dan pria besar ini. Karena pria besar itu sudah tumbang, pria kecil ini berlagak jadi bos karena ditakuti semua orang, guys. Pria ini menjadi penguasa para tahanan. Bahkan pria besar ini pun ketakutan karena serangga yang dibawa oleh pria kecil itu. Kemudian leher pria besar ini diikat, dia diseret kemanapun pria kecil ini pergi dan dijadikan babu, guys. Suatu ketika pria besar ini dicium oleh si serangga yang membuatnya marah secara brutal dan menghancurkan bangunan yang ada di situ. Lalu seketika mereka bebas dari sel. Pria kecil ini sangat bahagia karena bisa bebas. Tapi siapa sangka itu hanyalah hayalan pria ini saja, guys. Faktanya pria besar itu gak takut sama serangga kecil itu. Ibu ini sangat suka merajut kain, sampai-sampai suatu ketika kainnya menjuntai ke bawah tebing. Ibu ini terus meneruskan rajutannya meski kainnya turun semua. Bukannya si kain ditarik dulu ke atas baru dirajut, ibu ini terus menjahitnya sampai benangnya habis. Ibu ini gak kehabisan akal, saat benangnya habis dia menggantinya dengan rambutnya sendiri, guys. Tapi beberapa saat kemudian ibu ini baru merasa kalau yang dilakukannya membahayakan dirinya sendiri. Ibu ini berusaha bertahan supaya nggak ketarik ke bawah, tapi karena tarikannya sangat kuat, ibu ini keseret ke bawah tebing. Beberapa saat kemudian ternyata ibu ini naik lagi dengan kondisi rambutnya sudah terpotong, guys.